Bapak sekarang menghembuskan napas terakhir seperti apa? Almarhum Bapak Haji Muhammad Taufik Mukri rahmatullahi. Awal sakit itu bulan berapa kemarin? Lupa ya? Awal-awal Agustus. Enggak, Juli. Mama meninggal, beliau sudah sakit lah. Juli, waktu ibu saya meninggal aja bulan Juli, tanggal 19 Juli beliau sudah sakit. Saya lupa tepatnya beliau itu stroke masuk rumah sakit itu bulan berapa. Jadi ketika beliau masuk rumah sakit akibat stroke di Banjarmasin, itu kata pihak rumah sakitnya beliau itu sudah sangat sering kena serangan jantung. Tapi karena beliau orangnya biasa sibuk dan dibutuhkan banyak orang dan hero-nya buat banyak orang, terutama untuk keluarga, jadi orangnya selalu kelihatan tangguh, nggak pernah menunjukkan keluhan, nggak pernah nunjukin sakit kayak orang yang nggak pernah sakit, tahu-tahu tiba-tiba stroke aja, stroke, keluh, lidahnya sampai nggak bisa ngomong. Dan pihak rumah sakit bilang ternyata abah itu almarhum udah sering kena serangan jantung. Nah, kebetulan waktu habis dari rumah sakit di Banjar itu, penanganan untuk pengobatan stroke itu sudah cukup lama ya, lama, jaraknya itu lama dari Banjar sampai Jakarta, karena kebetulan dari Banjar itu harus dirujuk ke Jakarta. Cuman situasi pada saat itu masih status pandemi yang memang menyulitkan orang tua umur segitu untuk berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian, bulan berapa abah kesini? Bulan Desember abah bisa kesini, Desember tahun lalu. Itu Bapak menjalani operasi atau tindakan yang dikenal dengan DSA. DSA itu merupakan hasil temuan dokter Terawan yang terkenal untuk mengobati stroke. Jadi kayak diberikan cairan di dalam otaknya dan itu memperlancar darahnya. Alhamdulillah sebenarnya saraf-sarafnya sudah sembuh setelah menjalani itu. Cuman karena Bapak usia sudah 70 tahun dan penanganannya lambat dan orang yang biasa sibuk, jadi sepertinya semangat Bapak waktu itu sudah menurun. Nah, walaupun sarafnya sembuh, untuk menjalani fisioterapi itu semangatnya Bapak udah hilang. Beliau merasa sakit karena bagian sebelah ini waktu itu mati, tapi ketika sarafnya udah sembuh, untuk dilatih kembali, dilatih gerak, semangat beliau udah hilang. Dan beliau nggak bisa menahan sakit, karena sakit banget kan ketika sudah lama nggak diobatin. Jadi kita upayakan di rumah sini, datang dokter, visit, juga melakukan fisioterapi. Itu sepertinya emang ya udahlah gitu, saya ini mau ngapain lagi Bapak kan. Saya udah 70 tahun dan saya udah 5 tahun lebih tinggal istri tercinta. Saya mau nikah lagi juga, anaknya kan sibuk tuh nyortir, boleh nggak sama ini, boleh nggak sama itu. Jadi emang kayak udahlah gitu, mungkin sudah cukup lah perjuangan saya di dunia, baik buat masyarakat dan buat anak-anak. Sekarang mungkin sudah waktunya saya mungkin bahagia di akhirat dengan istri saya, dengan Sang Khalik, Sang Pencipta. Sampai akhirnya pada suatu hari, berapa hari yang lalu ya, sekitar 9 hari yang lalu, Bapak itu mengalami serangan jantung lagi, sampai akhirnya dilarikan di sebuah rumah sakit di daerah Depok, dan di situ harus diambil tindakan operasi pemasangan ring di jantungnya. Nah, Bapak nggak mau dipasang ring di jantung, Bapak nggak mau. Sampai anak-anak tuh ngebujukin Bapak, udah Pak, ayo, karena kan anak-anak tuh kayak istri saya, terus abang ipar, kakak ipar, semua tuh pengen punya harapan lagi. Karena Bapak tuh dulu waktu sebelum operasi, waktu masih di Banjar,
masih bercanda-bercanda, nanti aku mau coba lagi jadi bupati, aku mau ini lagi, mau jadi anggota DPR gitu kata dia, mau ada bakti lagi lah. Cuman kalau anak-anak pengen yang kayak dia sehat, dia bisa main-main sama cucunya ke puncak, bisa jalan-jalan kemana, anak-anak maunya kan seperti itu harapannya. Akhirnya bapak mau deh dia dipasang ring, melakukan operasi sukses alhamdulillah. Tapi ya Allah alam ya, setiap orang kan punya feeling. Saya pada saat itu kita harus berkegiatan ya, ketika bapak operasi ya, saya cancel semua kegiatan sampai tadi malam tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa karena feeling ketika bapak dipasang ring tuh sepertinya akan berkelanjutan nih, akan panjang. Malam-malam kita nih di rumah sakitnya akan panjang gitu, nggak cuma operasi doang. Feeling saya seperti itu sebagai menantu, dan ternyata benar. Malam-malam kemudiannya saya harus di rumah sakit, di depan rumah sakit, bahkan saya nganterin istri saya harus nunggu di dekat-dekat situlah, berkegiatan dekat-dekat situ. Sampai akhirnya setelah pasang ring, usaha operasinya sukses, tahu bapak diobservasi masuk ruangan biasa, drop lagi, kritis lagi, sampai akhirnya harus dipasang ventilator. Nah, banyak orang bilang kalau dipasang ventilator tuh begini udah, bahkan ada udah jangan bawa aja pulang ke rumah, nggak usah dipasang ventilator gitu. Ini pendapat orang-orang yang saya dengar gitu. Cuman saya nggak berani ngomong apa-apa sama istri saya gitu tentang firasat, panjang umur deh. Tentang firasat juga, tentang masalah omongan orang kalau dipasang ventilator, saya nggak berani ngomong gitu kan. Sudahlah, itu biar keputusan mereka ya kan, sekeluarga. Akhirnya bapak dibujuk dan perundingan keluarga, pasang ventilator. Dipasang ventilator hitungan jam ya kemarin ya, hitungan jam, mungkin 2-3 jam bapak mengalami koma. Koma siang sekitar jam 3 ya, terus tuh di rumah sakit nggak tenang ya. Balik ke sini nggak tenang juga, ngopi, duduk di luar situ segala macem, standby. Yang anak-anaknya yang perempuan berusaha untuk tidur tapi nggak bisa juga, karena mesti standby karena abang yang pertama, yang abang ipar nunggu di sana. Akhirnya jam 2 kita ke rumah sakit, sampai sana lah ngebut dan cepat. Saya dropin mereka dulu, begitu saya sampai ke atas, abang udah gak ada boy, ya abang ipar ya. Kalau abang sih udah ikhlas, ngomong sama adik-adiknya, saya juga mesti ikhlas. Ya abah sudah meninggal di dunia ini kan. Yang namanya bernyawa itu pasti akan merasakan kematian setiap kita, cepat atau lambat kita juga akan menyusul. Begitulah, dan kita yang masih hidup ini harus menjadikan kematian sebagai pengingat bahwa kita juga akan sebentar lagi, dan kita harus menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Jadi Pak kali di rumah sakit berapa lama Bang Boy, dan pada akhirnya memutuskan napas terakhir itu jam berapa? Jam berapanya pastinya kayaknya sih jam 2:30, karena saya nggak tahu pasti. Kalau nggak salah sih jam 2:30. Jam 2:30, berapa lamanya tuh sekitar 9 hari. Sekitar 9 hari di rumah sakit. Ada pesan-pesan di Kalimantan karena memang asalnya dari sana ya Pak? Yes, di Kalimantan karena istrinya dimakamkan di sana. Mungkin orang juga pasti pengen dekat-dekat dengan keluarganya, juga masyarakatnya di sana gitu kan. Mereka semua udah nunggu semua di rumah sana untuk menyambut jenazahnya bapak di Kalimantan. Semua sibuk pada nelpon, saya nggak bisa angkat satu-satu, nggak bisa balas satu-satu gitu.
Ada pesan-pesan yang disampaikan terakhir kepada Bapak? Kepada Bapak. Pesan-pesan Bapak yang disampaikan terakhir, pesan-pesan terakhir. Kalau dari Bapak sendiri ke saya nggak ada, terus ke istri juga nggak ada cerita apa ya. Kalau kamu Ful? Karena memang Bapak itu kan terakhir ini bicara juga nggak banyak, makan juga cuma roti aja sampai badannya kurus banget. Dan Bapak puasa 30 hari full ya? Full, alhamdulillah. Terus sampai ngajak yang jagain juga puasa sunnah gitu. Istriku sampai, abang ngapain sih, kan sunnah ngapain juga. Terus yang jaga sampai diajak puasa juga, yang ya, orang tua juga satu itu kan. Ya begitulah gitu pokoknya, puasanya full. Terus apa ya gitu. Kalau pesan sih nggak ada, cuman kalau buat saya Bapak itu adalah orang yang sangat luar biasa ya. Saya mungkin nggak kenal banyak pejabat, walaupun di keluarga Bapak saya juga ada pejabat gitu, tapi ini orang luar biasa. Pintu rumahnya selalu terbuka 24 jam. Walaupun ada Satpol PP di depan, siapapun yang mau bertamu, membutuhkan, dia selalu terbuka. Kecuali dia sedang tidur, baik tunggu sebentar, Bapak sedang tidur. Gitu. 24 jam untuk segala urusan apapun, baik urusan administratif maupun urusan rumah tangga siapa aja. Dan tidak ada harus lewat Satpol PP dulu atau harus lewat ajudan buka pintu, enggak. Bisa langsung semuanya menemui Bapak. Itu pertama. Jalan kemana-mana, ke pasar, itu juga sering sendiri, nggak perlu pengawalan, nggak perlu ajudan. Setiap acara Bapak selalu ada. Setiap Sabtu Minggu saya pernah mendapati biasanya undangan pernikahan itu ada 20 lebih undangan. Itu dari ujung ke ujung kabupaten dia, insya Allah ketika ada waktunya dia bisa datang. Dan segala urusan-urusan tentang negara, tentang administratif kabupaten, dia selalu ada. Dan dia adalah mertua yang terbaik. Tidak ada mertua yang lebih baik daripada dia, walaupun saya nikah cuma sekali dan hanya mau sekali. Biasanya orang tua tuh kalau anak berantem suka ikut campur kan. Saya dulu waktu di Sampit, pengalaman saya tuh kalau misalnya saya berantem sama istri saya ke masjid. Abah tanya, boy mana? Boy masjid, istri saya gitu kan. Nanti saya pulang, boy sini, kata almarhum. Digandeng tangan saya, duduk sebelah istri saya masih ngedumel tuh sambil nangis-nangis, mewe gitu kan. Bapak tuh pegang tangan saya, pegang tangan istri saya, dia ada di tengah-tengah, disatuin. Udah ya, tadi gitu. Dah, jangan berantem lagi. Istri saya masuk, gitu. Saya juga kadang-kadang gitu. Udah. Jadi Bapak tidak pernah artinya berpihak kepada salah satu, atau bahkan membuat kami anak-anaknya, pasangan suami istri malah justru jadi kisruh atau menjauh satu sama lain. Itu hal-hal luar biasa sih yang saya temui di Bapak. Orangnya suka guyonnya juga nggak basa-basi, nggak kayak oh ada tamu baru kenal gitu kan. Biasa orang ada orang baru gitu, apa kabar lu, ya kan, sehat ya kan, sekarang apa kegiatan, kan basa-basi banget gitu kan. Dia memang orang yang suka guyon. Terus dia juga ahli hikmat. Bayangkan nih, orang banyak nih kayak kita gitu, anak atau anak buahnya, dia kalau acara-acara besar tuh kita kadang suka lihat dia angkat-angkat sendiri sampai kita pun sibuk gitu. Nah, terus dia pasang meja itu sendiri gitu. Akhirnya kita yang goblok-goblok semua ikutan gitu kan. Jadi beliau itu memang mencontohkan sama kita itu bahwa pemimpin itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya semoga banyak lahirlah pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat seperti beliau. Sangat sabar. Beliau dizalimin orang. Ada itu mantan bupati juga, ketemu dia salaman tangannya diremes, ngomongnya begini, masih hidup kau, kata dia gitu kan. Alhamdulillah, kata dia gitu. Dizalimi orang, di pilkada kemarin disantet orang, enggak, santai aja orang.
dizalimin orang, siapapun yang jahat sama dia ya. Dan dia nasihat ke kita. Oh iya, satu ada nasihat semasa hidup, dia bilang ketika kita selalu ruwet dengan masalah atau kita dijahatin orang terus kita pengen marah, pengen balas, dia bilang hidup itu udah susah, jangan bikin susah lagi. Itu sih nasihat selama masa beliau masih hidup. Kamu tidak ikut terbang ke Kalimantan hari ini? Hanya istri dan keluarga. Sebenarnya istri saya sangat menginginkan saya untuk ikut terbang ke sana, ya kan. Seperti yang kemarin waktu mau operasi dia bilang saya ada kegiatan kan. Bapakmu tinggal satu loh. Itu bapakmu juga. Nah, bapak saya udah nggak ada kan. Ibu saya nggak ada, ibunya Rina juga nggak ada, tinggal satu orang tua kita itu. Tapi mungkin takdir Allah kayak saya kan lagi syuting nih. Kok beberapa hari ini diliburkan ya, beberapa hari ini nggak ada tayangan ya. Memang itu dikasih sama Allah kesempatan untuk bantuin, ngurusin, nemenin istri segala macam. Itulah hal yang bisa kita lakukan, dengan takdir Allah kita lakukan. Tapi untuk ke Kalimantan karena besok sudah mulai syuting lagi dan kita yang hidup tetap harus berjuang, tetap harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan semua di sana juga masyarakatnya mungkin sudah berebut tuh ingin melakukan kebaikan terakhir untuk beliau. Saya rasa kesempatan itu diberikan untuk mereka yang lain. Kondisi itu sendiri seperti apa, Mas Boy? Kehilangan ayah mungkin dari pas tadi sebelum berangkat. Dari kemarin sih udah drop. Dari kemarin ketika Abah sakit tuh sudah drop. Kayak saya udah punya feeling, tapi saya nggak berani ngasih tahu istri saya gitu kan. Ada sempat paman saya tuh ngasih tahu, Rin, kalau bisa bagi-baginya Abah. Kemarin tuh itu dikasih-kasihin ke orang, barang-barang Abah tuh dikasih-kasihin ke orang. Hari ini kan Abah masih hidup, ya justru karena masih hidup kasihin sekarang. Sisakan yang memang buat kenang-kenangan keluarga, ya gitu kan. Terus saya udah nangis-nangis, nelfon saya, gimana kok begitu paman ngomong kayak gitu. Sebenarnya nggak salah paman saya, cuman untuk ke istri saya salah. Karena setiap anak pasti berharap yang terbaik untuk orang tuanya gitu kan. Berharap orang tuanya sembuh, sehat, segala macam. Dan memang ternyata takdir Allah benar bahwa kemarin itu ya terakhirnya Abah gitu. Memang kebiasaan kita orang turunan Arab dan Islam tuh kalau bisa sebelum meninggal tuh sudah bagi-bagi warisan. Kalau bisa hartanya sudah disedekahkan sebelum meninggal. Nah, seperti itu, baik pakaian maupun lain-lainnya gitu. Cuman kan kalau orang yang mungkin mahkomnya belum sampai pada saat itu, kamu doain orang tua saya meninggal kan enggak. Gitu, enggak semua bisa begitu. Kayak saya sama istri saya, kayaknya Abah nggak lama lagi. Saya nggak sanggup ngomong, nggak mungkin gitu. Tapi yang namanya kita manusia harus siap, karena suatu hari kita akan meninggal atau kita ditinggalkan. Ada saya itu ngasih salah satu wishlist dari Abah yang belum kayak terrealisasikan. Keinginan. Ya, wishlist gitu. Keinginan apa? Satu dari Abah yang belum tersampaikan gitu. Mungkin ingin bangun masjid atau apa, tapi belum terrealisasikan karena sudah. Enggak. Kalau pada zaman kepemimpinan dia ya, bangun masjid itu kan mungkin bisa dari kita sendiri, bisa dari kebijakan kita, bisa dari tangan kita ikut bantu gotong royong. Zaman kepemimpinan dia tuh banyak sekali sih masjid yang sudah dibangun di kabupaten itu gitu. Saya rasa juga mungkin kalau Abah bangun masjid ya lebih baik kan ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu kan. Kecuali mungkin kalau kayak influencer atau apa dia pengen menebarkan kebaikannya dalam bentuk supaya menjadi contoh untuk orang lain. Kalau orang-orang tipikal kayak dia kan lebih kayak ya itu, berdirinya aja membungkuk gitu kan. Padi semakin tinggi semakin merunduk kan.
Momen-momen terakhir sama Abah apa aja sih Bang? Momen-momen terakhir sama Abah. Saya tuh ketika Abah tinggal di sini, saya nggak kuat ngelihat yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi saya datang lihat Abah kemarin tuh, saya hello gitu kan, cium tangan, pamit mau kemana kemarin ya, urusan apa ya, saya minta doain juga sama dia, saya cium tangan, udah. Karena memang juga waktu Abah masih hidup tuh saya nggak banyak ngomong atau punya keinginan sama beliau, karena malu saya. Kadang kita nggak perlu ngomong tuh beliau udah tahu keinginan kita, kebutuhan kita gitu kan. Jadi kayak orangnya tuh sangat peduli banget gitu ketika masih hidup tuh seperti itu. Dan ketika beliau dirawat di sini, saya nggak kuat gitu. Nah, saya nggak mau diri saya nggak kuat ini, yang nggak pandai saya sembunyikan ini, nanti menjadi semangat yang tidak bagus buat dia. Oh, menantu saya kok ngelihat saya kasihan gitu sama saya gitu kan. Saya takut nanti semangatnya makin drop, mentalnya makin drop ya kan. Jadi saya juga bingung mau ngobrol apa. Nah, saya bingung gitu. Jadi kayak cuman salaman, cium tangan, minta doa ya Bah ya, mau urusan ini, mau pergi ini, hal seperti itu sih. Terakhir, Bang Stoy, apa mungkin mau untuk kalau dari almarhum, perwakilan dari keluarga untuk mengucapkan belasungkawa dan permohonan maaf Dan doanya mungkin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tahu betul bahwa almarhum Haji Muhammad Taufik Mukri banyak sekali temannya, banyak sekali yang pernah berhubungan, bersentuhan dengan beliau. Saya sebagai menantunya meminta maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan dan kesalahan beliau. Dan beliau sudah tidak ada, mohon dimaafkan. Dan siapapun yang sudah meninggal, sebaik-baiknya kita menceritakan hal-hal yang baik-baik saja. Janganlah kita menceritakan hal-hal yang buruk. Sudah menjadi contoh pada kemarin ada teman saya sutradara meninggal, kok di Instagram masih ada yang ngomong jelek-jelek. Jangan. Jadi saya mohon, begitu pula tentang mertua saya, sebaik-baiknya beliau ahli hikmat, melayani umat, melayani orang-orang, juga pasti ada pernah ketidakpuasan terhadap seseorang dari tindakan beliau. Karena kita tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua orang. Untuk itu saya sebagai perwakilan dari keluarga yang bicara di sini, saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila beliau ada khilaf dan salah. Okay, thank you.